menurut pendapat saya tentang sertifikasi ini memang tidak begitu signifikan lah untuk dibutuhkan umat ya. Jadi karena sertifikasi itu sendiri sebetulnya sudah secara alami dari umat itu sendiri, di samping juga bagaimana inisiatifnya dai itu sendiri di dalam mengembangkan citranya sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik, di mana dia mengemban amanah untuk membawa Islam yang sebaik-baiknya. Jadi umat itu sebetulnya sudah bisa menilai sendiri dari mana yang secara moral, secara alamiah itu tersertifikasi dengan penilaian umat itu sendiri sebetulnya. Ya, jadi begini, mengenai sertifikasi ini saya sih menyikapinya dengan santai saja lah ya. Tapi kalau dihubungkan dengan dijustifikasi radikal atau tidak, ini sangat-sangat tidak sependapat. Kenapa? Yang pertama karena radikal ini kan sangat umum, ya kan. Jadi radikal dalam hal apa, dalam perspektif bagaimana, ini perlu dispesifikasikan, Mbak. Karena nanti kalau radikal ini kan dari penilaian siapa, dengan cara pandang bagaimana, ini nanti akan membawa hasil resume dari penyikapan radikalisme itu sendiri, sehingga membuat umat ini takut, menjadi Islamofobia dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dicap radikal ini ya tergantung bagaimana sertifikasinya ini ya, universal dan komprehensif. Kalau memang diharuskan ada sertifikasi ya tidak semata-mata karena kekhawatirannya radikal dan sebagainya, tapi yang benar-benar supaya dai-dai ini lebih komprehensif, lebih kredibel dan memiliki kemampuan di bidangnya. Jadi tidak sekedar dipanggil ustadz, dipanggil kiai, ya kan? Tidak sekedar ngomong sana sini tanpa ilmu yang benar berdasarkan ajaran Islam itu sendiri. Gitu. Iya, jadi karena Islam terutama di Indonesia ini kan sangat majmuk ya Mbak ya, baik dari segi individual maupun secara kelembagaan itu memang Islam, bahkan di seluruh dunia saya kira ada Islam Sunni dan sebagainya, itu harus benar-benar disadari sebagai seorang dai yang siap terjun di tengah-tengah umat, bahwa kita harus seorang dai harus menyadari betul tentang ayat di dalam surah An-Nahl ayat 125 itu, ya kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi mengajak umat ke jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Yaitu Islam yang benar-benar Islam, seperti diterangkan di dalam surah Al-Baqarah 208 itu, udkhulu fis silmi kafah. Jadi mengajak umat Islam ini dengan Islam yang kafah, bukan Islam yang lemah, tapi juga bukan Islam yang dalam tanda kutip kekerasan, ya kan? Sehingga ada kalau saya mengambil yang diungkapkan Ustadz kita Ustadz Mansur itu, jadilah dai-dai yang ramah, bukan dai yang marah gitu dan seterusnya itu kan. Jadi kita asah-asih dan asuh kepada umat kita bahwa umat ini perlu diajak ke jalan Allah, Islam yang kafah, tapi harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu dalam arti secara arif dan bijaksana, dengan metode-metode dakwah yang bisa diterima oleh seluruh umat, di mana umat ini tidak merasa tersakiti, tapi merasa tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh dai, sehingga Islam yang diterima oleh umat ini dengan Islam yang kafah, yang nantinya akan berdampak kepada rahmatan lil alamin. Iya, jadi terlalu ke dalam lah istilahnya gitu ya, terlalu campur tangan barangkali seperti itu ya. Jadi mungkin dalam hal ini sih saya berpendapat bahwa umat Islam ini sebetulnya sudah sangat-sangat dewasa, ya kan? Nah, sehingga umat Islam ini betul-betul memahami ketika kita disuruh perintah ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum.
Jadi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada pemerintah. Nah, barangkali ulil amri minkum inilah yang dipakai pegangan oleh pemerintah, sehingga terlalu ke dalam dalam memberikan sertifikasi ini, sehingga sedikit banyak tentu akan berpengaruh kepada umat. Itu umat ini nanti akan terkotak dan terpecah, Mbak, akhirnya. Ada yang ya wis pokoknya apa jari kiai saya, apa jari ulama saya, sudah yakin ulama saya ini ilmunya luas, alim, alamah misalnya gitu ya, bisa membawa umat ini lebih baik. Tapi akhirnya juga timbul pertanyaan ketika loh, ustadz saya ini bagus tapi kok tidak mendapat sertifikat dan sebagainya. Dan ingat bahwa umat juga semakin cerdas bahwa bagus tidaknya seorang dai tidak diukur dari sertifikatnya. Apalagi selama ini ngapunten pemerintah ini kan tidak beda dengan negara lain, ngapunten seperti di Malaysia misalnya ya. Itu kan memang dai-dai para kiai balik itu kan memang dikelola secara formal oleh pemerintah, bahkan dibiayai dan sebagainya, itu seperti itu. Sedangkan selama ini kita kan ormas dengan masyarakat, organisasi sosial. Jadi ya kembalinya kepada umat itu sendiri. Namun demikian, kalau memang pemerintah tanda kutip harus memaksakan diadakan sertifikasi, ya diharapkan kembali kepada asal mula dan proses, ya latar belakang dan proses sertifikasi itu sendiri harus benar-benar independen dan universal. Karena nanti kalau sertifikasinya berdasarkan instansi tertentu atau katakanlah pemerintah atau dikaitkan dengan berlatar belakang subjektivitas, nah ini kan nanti sebagus apapun orang akan dinilai kurang bagus menurut subjektivitas itu sendiri. Ini yang dikhawatirkan seperti itu, Mbak. Apalagi kemudian kalau dikaitkan dengan orientasinya. Jadi maka dari itu kalau memang itu diadakan sertifikasi, orientasinya harus jelas, mau benar-benar demi umat. Jangan sampai justru membuat umat ini resah, ya kan? Membuat umat ini terkotak-kotak itu tadi. Jadi dikotomi antara kiai ini, kiai itu. Yang sertifikasi juga belum tentu mumpuni dalam bidang agama, bahkan kadang-kadang bisa jadi yang mumpuni agama karena tidak tersertifikasi akhirnya tidak digugu sama umatnya. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga kalau memang pemerintah mau mengadakan sertifikasi, ya tolonglah diperjelas lagi prosesnya seperti apa, siapa saja yang dilibatkan, ya ulama mana saja, ormas mana saja. Itu sehingga umat ini benar-benar tahu betul. Jadi keterbukaan pemerintah ini di samping juga orientasinya jelas bahwa ini benar-benar demi Islam yang rahmatan lil alamin, diawali dari pengertian radikal itu yang seperti apa, sehingga untuk mengantisipasi radikal itu dengan sertifikasi ini bisa dirasakan oleh umat secara luas begitu. Jadi betul-betul objektif, independen, sportif, dan melibatkan semua kalangan. Dan pemerintah saya yakin tahu itu bahwa di Indonesia itu kan banyak ulama-ulama dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah, dari mana saja ya Mbak ya. Belum lagi dari pesantren-pesantren tertentu. Bisa nggak mengakomodir itu? Kalau bisa ya insya Allah didasari dengan orientasi yang benar-benar Islam di Indonesia ini akan benar-benar berperan ya untuk memajukan bangsa, menjaga keutuhan dan memperkuat NKRI, ya saya kira itu bagus-bagus aja. Tapi kalau hanya sekedar sertifikasi, kemudian tidak jelas latar belakangnya dan prosedurnya, ini umat akhirnya banyak yang tanda tanya, sehingga ada yang pro, ada yang kontra, dan ini menimbulkan cepat atau lambat, sedikit atau banyak, menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Seperti itu.